Shalom, selamat pagi. Shalom. Sahabat-sahabat GMJ yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Saya percaya kita semua sudah bangun dalam kondisi yang sehat, segar, dan hati kita pun juga rindu untuk memuji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini bersama-sama kita mau membuka hati. Kita mau datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita mau bersyukur buat segala kasih, buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Puji nama Tuhan. Mari saya undang kita bersama-sama persiapkan diri kita. Kita mau berikan yang terbaik pada Tuhan pagi hari ini. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu. Betapa kami sungguh berterima kasih Tuhan. Buat kasih, buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sepanjang malam kemarin kami boleh tidur dan beristirahat dengan nyenyak. Engkau yang menjagai kami, Engkau yang memberkati kami. Seisi rumah kami aman dalam perlindungan-Mu. Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih biarlah pagi hari ini kami mau nyatakan Tuhan, kami mau berikan hidup kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan, apapun yang boleh kami lakukan, kami mau lakukan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami rindu Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau katakan Kau yang sempurna Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau yang sempurna, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Biarlah kami serahkan hidup kami Tuhan. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Biar mujizat-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Kami percaya Kau selalu bersama-sama kami. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bawa hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu.
sertai kami Tuhan. Tanda mujizat Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Tetap bersama kami Tuhan. Biarlah Kau di dalam hidup kami, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kami mau nyatakan Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Pakai hidup kami, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sungguh besar, Biar hidupku selalu di dalam-Mu Yesus. Biar hidupku dalam kemuliaan. Oh, kami berikan hidup kami hanya kepadamu Yesus. Sertai kami, terus penuhi kami Tuhan, pakai hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang beri kami, Kau yang bersama kami, melewati apapun Tuhan, melewati badai, kami kan selalu bersama-Mu. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau bersamaku Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, Kau yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami pagi hari ini hanya kepadamu. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik. Kau Bapakku yang baik, Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kau Bapa yang setia, Bapakku yang setia, rencanamu
bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Kami berikan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu Yesus. Engkau yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Kau baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia, rencana-Mu indah bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kami naikkan syukur, syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Ku beri hidupku dan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Ku berikan syukurku buat yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bersama kami.
tak pernah meninggalkan sedetik pun kami Tuhan. itu janji Kami percaya hanya kepadamu Yesus. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Ku berikan syukurku, buat semua yang ku alami. Tak pernah kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Kami mau beri yang terbaik bagimu. Kami mau beri yang terbaik hanya bagimu Yesus, bagimu Bapa yang selalu bersama kami dalam segala perkara. Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berikan syukur kami hanya kepadamu, hanya kepadamu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang setia bagi kami, Kau yang mengasihi kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau melupakan kami. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang sungguh luar biasa. Kasih-Mu sempurna Tuhan, terlalu sempurna bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan bagi kami. Kami sungguh bersyukur Kamu punya Tuhan yang sempurna. Hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar kami juga, kami mau setia Tuhan bagi-Mu, selalu memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terlalu sempurna Kau Tuhan bagiku, rencana-Mu selalu indah bagiku. Apapun yang
terjadi, ku mau tetap dalam-Mu. Jangan ku terpisah dari kasih-Mu. Kau Bapa, pegang kami yang Tuhan, pegang hidupku, biar kami berserah penuh pagi hari ini. hanya padamu Ku berserah. Ku tahu ku punya Yesus, kuasa-Nya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau terlalu sempurna bagi kami Tuhan. Terlalu sempurna Kau Tuhan bagiku. Rencana-Mu selalu indah bagiku. Apapun yang terjadi, ku mau tetap dalam-Mu. Jangan ku terpisah dari kasih-Mu. Kau Bapa yang pegang hidupku, hanya padamu ku berserah. Kau Bapa, Kau Bapa yang pegang hidupku, hanya padamu, hanya padamu ku berserah. Ku tahu ku punya Yesus, kuasa-Nya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku punya Yesus, Yesus, kuasa-Nya sanggup atas segalanya. tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Yesus, Kuasa-Nya sanggup atas segalanya. tak satu Seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku tahu ku punya Yesus. Hanya kuasa-Mu yang sanggup Tuhan. kuasa-Nya sanggup Hanya kuasa-Mu yang sanggup mengatasi segala permasalahan hidup kami. satu Seperti kasih. Dan kami percaya kami selalu aman di dalam-Mu Tuhan. hidupku aman. Terima kasih Yesus. Ku tahu punya Yesus, kuasa-Nya sanggup atas segalanya. tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Tak satu pun seperti kasih-Mu.
mau merenungkan kasih-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau rasakan kasih-Mu yang selalu ada Tiada kasih seperti di dalam hidup kami. jiwaku Kasih-Mu yang memampukan kami. tiada yang seperti Kasih-Mu yang memampukan kami untuk selalu tinggal di dalam-Mu Yesus. Kami mau setia Tuhan, apapun yang terjadi. Kami mau katakan, kami mau setia bagi-Mu. Dalam perkara kecil, dalam perkara besar, dalam persoalan apapun, kami mau setia bagi-Mu. Oh Yesus, kami mau seperti-Mu Tuhan, setia seumur hidup kami. Kami buka hati kami, selidiki setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami selalu setia di hadapan-Mu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Ini hati kami Tuhan, lihat hatiku, lihat hatiku, kami sungguh mengasihi-Mu Yesus. sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari terus selidiki hati kami Tuhan. Selidiki aku, Ini hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi mari kami buka hati kami Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
kami. Kami mau tetap setia bagimu Yesus. Aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu tak pernah habis-habisnya Tuhan di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mau terus berjuang Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, ku mau setia. Kami mau terus setia. Kami mau terus hidup bagimu Yesus. Setia dalam segala perkara. Oh, sebab kami punya Tuhan yang besar. Sebab kami punya Tuhan yang mengasihi kami, yang juga setia bagi kami. Oh, biar pagi hari ini kami mau sembah Kau Yesus. Engkaulah yang layak ditinggikan. Mari saat ini kita mau ambil waktu. Mari sembah Dia. Dia yang layak terima segala sembah kita. Dia yang layak ditinggikan, dia yang layak disembah. Hanya bagimu Yesus, hanya bagimu. Ku akan sembah bagimu Yesus. Kau layak ditinggikan, Engkau yang layak Tuhan. Sikiata kala raba laba raba laba takala. Sikiala la la laba raba laba raba. Kiala la la la. Kau yang kami aturkan.
Banyak perkara di dunia ini yang kami tidak mengerti, yang sulit untuk kami selami. Tetapi kami percaya satu hal Tuhan, kami punya Yesus yang boleh kami pegang. Kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Rancangan damai sejahtera Kau sediakan bagi masa depan kami Tuhan. Dan terlebih lagi, Engkau Bapa satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya. Dan kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu hari ini Tuhan, sungguh merupakan jawaban, sungguh boleh merupakan hikmat bagi jalan setiap kami, terang, pelita bagi setiap kami. Bapa, ajar kami hari lepas hari, untuk kami boleh menjadi bejana yang siap dibentuk untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh buka hati kami selebar-lebarnya, seluas-luasnya, sehingga Engkau boleh bekerja. Kau boleh jamah hati kami melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu sungguh boleh menjadi pohon yang hidup, sungguh boleh berbuah dan boleh memberkati orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi. Sahabat-sahabat Good Morning Jesus dimanapun Anda berada, Shalom, saya mau menyapa Anda semua. Saya sungguh bersuka cita di pagi hari ini. Kita boleh puji-pujian bersama-sama, sekaligus kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman renungan pagi ini saya akan bacakan Lukas 16 ayat 10. Firman yang begitu indah, sungguh biarlah firman ini sungguh boleh menjadi rema bagi kita semua. Bagi saya dan juga bagi Anda semua. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, sahabat-sahabat Good Morning Jesus, firman ini sungguh kita sering banget mendengar dalam kehidupan sehari-hari kita. Berulang kali kita dengar firman ini, bagaimana kita boleh menjadi besar. Tuhan boleh ajarkan sesuatu yang beda daripada dunia ini. Kalau dunia mengajarkan kita ingin punya perkara yang besar dalam hidup, punya cuan yang besar, punya pekerjaan yang besar, punya pekerjaan yang diberkati. Hari-hari ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang hidupnya sulit, cari orderan satu saja sulit. Banyak yang di PHK, banyak hal-hal kehidupan yang kita alami hari-hari ini. Di dalam kehidupan keluarga, banyak perkara besar yang kita inginkan terjadi. Kita ingin anak-anak kita sukses, kita ingin anak-anak kita berkelebihan, berkecukupan. Mereka boleh pintar, punya masa depan yang baik. Bagaimana dengan teman-teman yang bersekolah? Kita juga ingin perkara yang besar, ingin sukses ingin lulus dengan baik, dengan nilai yang baik, dan sebagainya. Bagaimana dengan Tuhan boleh ajarkan bagaimana kita boleh meraih hal-hal yang besar, perkara yang besar. Tuhan punya sesuatu yang beda. Seringkali kita berpikir bahwa nilai seseorang ditentukan oleh kesuksesan yang besar, oleh pekerjaan yang besar, oleh ekonomi yang besar, oleh keuangan yang finansial yang besar. Tetapi justru Tuhan itu mengajarkan prinsip yang berbeda hari ini. Menurut Tuhan perkara besar dimulai dari kesetiaan kita akan perkara-perkara yang kecil. Sungguh indah ya. Ketika saya baca firman ini, iya ya. Ternyata kita semua ini mungkin hari-hari kita buka mata kita. Mimpi kita itu besar ya. Katanya kita suruh bermimpi yang besar. Betul. Tetapi sekali lagi pagi hari ini Tuhan berfirman begitu indah bagi Anda dan saya. Yaitu ketika kita boleh meraih sesuatu yang besar. Terlebih dahulu kita mau setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Nah, kalau kita boleh breakdown lagi, perkara kecil seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Mungkin kita sudah berkata, saya sudah melakukan semuanya. Perkara kecil seperti apa yang Tuhan ingin kita setia dan lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Hal yang paling pertama, kita memulai dari kesetiaan akan perkara yang kecil dimulai dari rutinitas yang sederhana. Hal-hal yang kecil saja. Seringkali kita berpikir, kalau saya sudah punya uangnya banyak, saya akan menyumbang dengan besar ke gereja. Kalau saya punya posisi yang besar, maka saya akan memberkati lebih banyak orang. Kalau kita sudah
melakukan sesuatu yang besar, kita mencapai sesuatu hal yang besar, kita baru bisa memberkati, baru kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekeliling kita. Saudara-saudara yang terkasih, rutinitas yang sederhana, perkara yang kecil, urusan memberi, memberikan senyum, memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan buat orang-orang di sekeliling kita. Tidak perlu kita mencapai hal-hal yang besar terlebih dahulu untuk kita melakukannya. Sebagai contoh, di dalam pekerjaan, saya suka sekali ada satu pegawai saya, karyawan saya di kantor, dia itu tanpa disuruh, tanpa diawasi, tetapi dia itu punya kejujuran yang luar biasa. Saya punya satu bisnis F&B dan malam kemarin dia baru saja menyelamatkan restoran saya di dalam suatu kecurian yang besar sekali. Dan dia karena kejujurannya, karena kesimpelan hatinya, karena dia setia di dalam perkara yang kecil, dia boleh menyelamatkan satu restoran akan satu penipuan yang besar. Nah, dia boleh melaporkan malam-malam, dia jujur, dia telepon, dia katakan bahwa Bapak Ibu, saya kayaknya mencurigai satu orang, dia akan sedang dalam hal menipu restoran kita dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, begitu luar biasa kalau seseorang itu boleh setia di dalam perkara kecil. Hal kejujuran yang kecil, tetapi sungguh boleh menjadi berkat dimanapun Anda ditempatkan. Di tempat kerja, di keluarga, apapun itu bentuknya, segala sesuatunya boleh menjadi berkat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang lain, kita bisa menepati janji kita. Kalau kita janji jam 4.30, kita datang jam 4.30. Amin. Kalau kita berjanji akan mengembalikan barang, kita akan mengembalikan barang. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kalau kita orang-orang Katolik yang mendengarkan, yang mengerti firman, akan setia dalam perkara kecil, kita boleh setia juga di dalam hal-hal kejujuran. Kita setia juga di dalam hal janji-janji kita. Hal yang lain bisa kita lakukan, hanya sekedar mengucapkan terima kasih dan mengucapkan kata maaf apabila kita melakukan kesalahan. Hal-hal kecil seperti itu artinya kita sudah setia di dalam perkara-perkara kecil. Setia di dalam perkara-perkara kasih yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Hal yang kedua, kalau hal-hal yang saya sebutkan tadi kelihatannya hal yang sangat kecil, tetapi itu justru saudara-saudara itu begitu bermakna bagi Tuhan. Itu sungguh berkenan bagi Tuhan. Hal yang kedua, kita mau belajar bahwa yang namanya kesetiaan akan hal-hal kecil itu membentuk karakter kita sebelum kita dibukakan Tuhan kesempatan yang lebih besar. Saudara-saudara, kita mungkin berdoa akan kesempatan-kesempatan hidup yang lebih besar. Kita ingin opportunity atau celah-celah hidup yang lebih besar di dalam bisnis, di dalam keluarga, apapun itu bentuknya. Kesempatan yang lebih besar untuk kita boleh berkontribusi, untuk kita boleh mendapatkan hasil. Tetapi tahukah Bapak Ibu yang terkasih, sahabat-sahabat Good Morning Jesus, melalui perkara kecil, kesetiaan akan perkara kecil, karakter kita juga berubah. Saya suka banget dengan tokoh Yusuf ketika dia boleh bertahun-tahun ada di dalam penjara. Yang luar biasa dari sosok Yusuf ini, salah satu tokoh favorit saya. Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah situasi yang dia hadapi begitu sulit, begitu menyakitkan bagi dia. Tetapi Yusuf tidak pernah menyerah. Tetapi dia tetap setia pada perkara-perkara yang kecil di dalam hidupnya. Saudara-saudara, Yusuf tetap bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam penjara. Kalau saya boleh memikirkan hal itu, seringkali kepahitan hidup kita, permasalahan hidup kita akhir-akhir ini membuat kita tidak bisa fokus untuk memberikan yang terbaik. Seringkali kita mungkin bersungut-sungut sehingga kita merasa, buat apa saya melakukan ini? Berapa banyak karyawan-karyawan di luar sana, ya saya temui banyak sekali karyawan yang bersungut-sungut akhir-akhir ini, yang mengatakan, ya saya digaji segini tetapi beban kerjanya begitu banyak. Saudara-saudara yang terkasih, Yusuf tidak pernah mengeluh. Dia melakukan dengan sukacita. Dia selalu setia dengan perkara-perkara kecil. Dia melakukan bagiannya yang terbaik, bahkan di dalam penjara. Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga pada akhirnya dia boleh diberikan kesempatan yang besar, yaitu dia boleh menjadi tangan kanan Firaun di Mesir. Sungguh
karena karakternya yang luar biasa yang dibentuk selama bertahun-tahun, dimurnikan oleh Tuhan, itulah yang menjadikan dia siap untuk menerima berkat yang besar, kesempatan yang besar. Saudara-saudara yang terkasih, kesempatan yang besar hanya diberikan untuk orang-orang yang siap, untuk orang-orang yang punya karakter Kristus, yang siap dengan wadah yang besar, bejana yang besar, siap untuk menerima berkat yang besar juga. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang mengikuti Good Morning Jesus, kita lebih banyak untuk sedih, berduka, kita mengeluh akan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Firman ini untuk Anda dan saya, karena melalui firman ini kita dikuatkan kembali. Kalau kita saat ini berjalan hanya melakukan perkara-perkara kecil yang membosankan, yang bagi Anda dan saya tidak kelihatan mana ujungnya, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Di dalam setiap perkara yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, kelihatannya kita berjalan di tempat. Tetapi percayalah, apa yang kita tabur pasti akan dituai. Seberapa banyak yang kita tabur hari ini, kita akan menuai lebih banyak lagi karena wadah yang kita berikan untuk Tuhan lebih besar lagi. Itu adalah kunci berkat boleh dicurahkan bagi setiap kita. Kesempatan yang besar, perkara yang besar yang akan diberikan bagi Anda dan saya. Amin. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa tetap setia di dalam perkara kecil, yaitu ketika kita bisa diuji, ketika tidak ada penghargaan. Nah, ini adalah hal yang paling sulit, bagaimana kita bisa dimurnikan. Seringkali kita melakukan sesuatu hal karena kita dilihat, karena kita mau dihargai, karena kita mau dipuji. Tetapi guess what, Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman di luar sana, Tuhan melihat apapun yang kita kerjakan di dalam kamar, di dalam tempat tersembunyi. Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Jangan pikir bahwa apapun yang kita alami dengan air mata, yang kita lakukan dengan hati yang gembira, itu tetap akan menyenangkan hati Tuhan. Saya meneguhkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang hari-hari ini melakukan pekerjaan-pekerjaan, hal-hal kecil yang dianggap remeh oleh orang-orang di luar sana. Tetapi kita percaya bahwa upahnya besar bagi Tuhan. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan pernah kita berputus asa, jangan pernah kita kecil hati. Karena apapun yang kita lakukan di tempat tersembunyi, Tuhan akan sediakan balasannya. Dan jangan pernah juga kita melakukan sesuatu perkara-perkara kecil apapun, itu hanya karena kita mau mendapatkan kredit, mendapatkan validasi dari orang-orang atau manusia di sekeliling kita. Karena kasih Tuhan adalah yang terutama. Manusia yang sempurna, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan tidak membutuhkan validasi dari manusia, tetapi kita butuh perkenanan Tuhan. Amin. Akhir kata, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, saya punya satu quotes, satu kata-kata kalimat yang begitu indah, yaitu seperti ini: kesempatan besar biasanya datang kepada orang-orang yang sudah lama hidup dalam kesetiaan. Apakah saya masih menganggap ada pekerjaan yang terlalu kecil untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh? Dan apakah saya tetap jujur ketika tidak ada yang melihat? Mari kita merenungkan firman ini. Kita mau pejamkan mata, biarlah musik boleh mengalir dengan lembut. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Biarlah hari ini Tuhan, hari ini, pagi hari ini, Kau sentuh kami semua. Kalau saat ini kami lelah untuk mengerjakan perkara-perkara yang kami lakukan hari-hari, mungkin itu sudah kami lakukan bertahun-tahun, dan kami tidak melihat hasilnya. Mungkin kami melakukan perkara-perkara kecil yang masih sampai hari ini tidak mendapatkan kredit validasi dari siapapun. Hal-hal kecil yang mungkin dianggap remeh oleh orang dunia. Tetapi kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Setiap perkara yang kami lakukan, biarlah harum di mata-Mu. Sungguh indah bagi Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau naikkan lagu pujian yang begitu indah ini. Lagu yang sungguh boleh menyentuh hati saya secara pribadi, biarlah ini semua juga boleh menjadi berkat. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Engkau Bapa yang mengenal setiap kami. Engkau tahu cerita kami, isi hati kami Tuhan. Yes. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Yes Lord. Engkau tahu Cerita kami, ceritaku seluruh isi hati kami Tuhan. dan isi hatiku. Tak peduli Apapun masa lalu kami, Engkau Bapa yang mengangkat kami. Engkau Bapa yang memilih setiap kami. Engkau yang mengubahkan kami Tuhan. Engkau yang menyempurnakan setiap kami menjadi suatu karya yang indah di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Yes Lord. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. yes Lord, yes Jesus. Engkau tahu Cerita kami cerita dan seluruh isi hati kami Tuhan. dan isi hatiku. Oh, tak peduli
Tuhan kami akan setia mengikuti setiap panggilan-Mu. Biarlah Tuhan hari ini juga kami mau setia di dalam perkara-perkara kecil. Kami tidak akan hitung-hitung. Kami tidak akan bersungut-sungut Tuhan. Tetapi setiap perkara kecil besar kami mau kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah nama-Mu yang boleh ditinggikan Tuhan. Biarlah setiap kami punya kerendahan hati untuk menjalankan misi ini Tuhan. Melalui perkara-perkara kecil yang kami berikan untuk keluarga kami, untuk pegawai kami, untuk karyawan kami, untuk kolega kami, untuk teman-teman kami, untuk supplier kami, untuk bos kami, untuk saudara-saudara kami, semuanya Tuhan biarlah Kau yang berikan hikmat. Bagaimana Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat. Untuk kami boleh melakukan perkara yang kecil yang berdampak. Sehingga karakter kami Tuhan boleh dimurnikan. Sehingga kami boleh, ketika kami boleh menerima perkara-perkara yang besar, kami punya wadah yang cukup besar dan cukup siap. Karena Engkau telah mengubahkan kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah doa ini kami panjatkan dalam satu nama yang penuh kuasa. Hanya nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kini dan sepanjang masa. Sama-sama kita mau katakan, amin. Kini aku percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu, bagiku ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biarlah hari ini Tuhan, kami boleh katakan kami akan setia mengikuti Engkau Yesus. Panggilan-Mu Tuhan, kehendak-Mu, apapun Tuhan yang Engkau mau, kami mau katakan kami mau setia hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk 1 jam ini sungguh boleh benar-benar menguatkan hati kami, menambah lagi iman kami akan Engkau Tuhan. Dan kami boleh merasakan kasih-Mu yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Kau adakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap kegiatan kami pagi hari ini, sepanjang hari ini, pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami, kesehatan kami, semua aspek kehidupan kami percaya Engkau ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan segala ucapan syukur kami naikkan segala pengagungan, penghormatan kami hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita semua diberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian selesai sudah Good Morning Jesus pada hari ini. Sampai ketemu pada GMJ yang akan datang. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. God bless you.